Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Latif, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mengawali presentasi kami dari kelompok 4 mengenai mata kuliah etnobotani. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mengobservasi tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah masyarakat. Lokasi kami terbagi atas 3. Di sini lokasi yang kami tuju ada Dusun Kenangan, Desa Dulukapa, Kecamatan Sumatera Timur. Yang kedua, Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Belango. Dan yang ketiga, Dusun Talapangi, Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Nah, kita ketahui bersama, etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan tumbuhan dalam keperluan sehari-hari. Studi etnobotani tidak hanya mengenai data etnobotani saja, tapi juga mengetahui pengetahuan botani yang bersifat kedaerahan, berupa tinjauan interpretasi dan asosiasi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan tanaman, serta menyangkut pemanfaatan tanaman tersebut untuk kepentingan budaya dan kelestarian sumber daya alam. Ruang lingkup etnobotani secara terminologi dapat dipahami sebagai hubungan antara botani tumbuhan yang terkait dengan etnik, kelompok masyarakat di berbagai belahan bumi, dan masyarakat umumnya. Keunikan antara lain tercermin pada ciri-ciri berikut: mampu berkembang biak dan bertahan secara biologis, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi, memiliki ciri kelompok tersendiri yang diterima oleh masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Nah, pada etnobotani ini terdapat beberapa jenis tanaman, di mana ada tanaman hias. Tanaman hias merupakan salah satu kelompok tanaman dalam hortikultura. Hortikultura adalah ilmu yang mempelajari budidaya tanaman, buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obatan. Tanaman hias bisa ditempatkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, dari jenis-jenis tanaman hias ini terbagi berdasarkan pengelompokan. Pertama, pengelompokan berdasarkan peletakan tanaman. Tanaman hias halaman outdoor plant dan tanaman hias ruangan indoor plant. Pengelompokan kedua yaitu berdasarkan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias buah, tanaman hias batang. Untuk pengelompokan ketiga yaitu berdasarkan kegunaannya, seperti tanaman hias pagar, tanaman hias sebagai pergula. Di sini bisa dilihat berbagai jenis tanaman hias berdasarkan kegunaannya. Seperti dilihat di sini sebagai pagar, ada tanaman soka, bambu, kembang sepatu, sirih merah. Untuk tanaman hias pergola diantaranya ada alamanda, air mata pengantin. Untuk tanaman hias sebagai peneduh itu ada dadap merah, bunga flamboyan. Berikut juga ada tanaman hias sebagai polutan. Itu ada beringin putih, lidah mertua, paku bounstone. Selanjutnya ada juga tanaman hias bunga potong yang dijadikan tempat sebagai vas bunga di dalam rumah, seperti ada bunga mawar, bunga sedap malam, bunga anyelir, dan lain-lain. Tanaman hias sebagai bunga tabur itu melati, mawar, kenanga, sedap malam. Kemudian untuk tanaman hias sebagai tanaman obat itu seperti ada lidah buaya, kastuba, bougainville, bunga paku delapan, dan hir. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan kegunaannya, seperti tanaman hias dekat, itu diantaranya ada bunga mentega, kemuning, jagar ayam, dan pagoda. Untuk tanaman hias merawat menjalar, itu daun ivy, pepperleaf, peppervine, bunga lipstick, rokot, dan morning glory. Untuk berdasarkan siklus hidupnya, ada annual, biennial, dan perennial. Annual ini masa hidupnya kurang dari 1 tahun.
Misalnya jeger ayam, krokot, iler, pacar air, dan keladi. Untuk binial itu masa hidupnya lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun. Misalnya Sri Rejeki, lidah buaya, begonia, mawar, dan gerbera. Untuk yang ketiga itu perennial. Kelompok masa hidupnya itu lebih dari 2 tahun. Contohnya, cempaka, kembang sepatu, flamboyan, dan kenanga. Selain tanaman hias, ada juga tanaman rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah-rempah adalah tanaman yang berasal dari batang, kulit, daun, umbi, rimpang, akar, biji, bunga, atau bagian-bagian tumbuhan lainnya. Selain itu, ada juga tanaman hias untuk tanaman obat-obatan. Secara umum, herba adalah tumbuhan yang dikenali dan dekat dengan pemanfaatannya dalam menjaga vitalis dan kesehatan tubuh, serta penyembuhan keanekaragaman penyakit. Selain tanaman obat, sejatinya herba juga berfungsi sebagai rempah-rempah. Multifungsi dan peran ini banyak dijumpai, terutama pada umbi lapis, jahe, kunir, dan kuas. Dengan pemanfaatan multifungsi, sebagai baik untuk rempah-rempah, berguna dalam seni kuliner, yang sekaligus berfungsi sebagai obat-obatan. Observasi yang kami dapat di lokasi pertama yaitu Dusun Kenangan, Desa Dulukapa, Kecamatan Sumatera Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini adalah rumah pertama yang kami tujui di salah satu dusun tersebut. Tanaman yang kami dapatin pertama yaitu ada aglonema yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias untuk memperindah pekarangan rumah dan biasanya dijadikan sebagai tanaman untuk menyerap polutan. Tanaman kedua yaitu bonsai kelapa, bermanfaat sebagai tanaman hias di halaman rumah yang mempercantik halaman rumah. Kemudian bisa menjaga daya ingatmu tetap tajam dan membersihkan udara di dalam rumah, serta bisa mengurangi stres. Kemudian tanaman berikutnya bunga kupu-kupu. Tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias yang dapat mempercantik sudut halaman rumah karena bentuk daunnya yang berbentuk kupu-kupu. Dan tanaman ini biasa menjadi tanaman liar. Dan tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman obat di mana rebusan daun ini bisa mengobati nyeri, rematik, dan diare. Untuk tanaman selanjutnya ada tanaman balakama atau kemangi. Tanaman ini sebagai tanaman rempah-rempah, di mana daunnya biasanya dijadikan sebagai tambahan dalam makanan seperti milo siram untuk makanan ayam lalapan, karena daunnya yang harum dipercaya dapat mengharumkan bau mulut. Kemudian tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat, di mana daunnya berpotensi dapat membantu melawan kanker, menggantikan zat besi yang hilang ketika haid, memiliki kandungan antibakteri, menjaga kesehatan, dan bisa menghilangkan jerawat dan bekasnya. Selanjutnya tanaman daun bawang atau batang bawang, di mana bisa dimanfaatkan sebagai tanaman rempah. Daun dan batangnya digunakan untuk sebagai bahan pelengkap masakan. Kemudian tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat atau kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan jantung, mengobati cacingan, mengobati infeksi luka yang ada di dalam tubuh karena daun bawang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Selanjutnya ada rica atau cabai, di mana sebagai tanaman rempah, buahnya dijadikan untuk bahan masakan. Dan untuk manfaat lain dari cabai ini bisa mengatasi hidung tersumbat, meredakan nyeri, dan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya kunyit atau dikenal dengan alawahu dalam bahasa Gorontalo. Tanaman ini sebagai tanaman rempah, rimpangnya dimanfaatkan untuk bumbu masakan dan bisa juga dijadikan sebagai tanaman obat, di mana kunyit yang sudah dihaluskan dimanfaatkan untuk meredakan peradangan, mengempiskan perut kembung, dan mengobati mah. Selanjutnya rumah kedua tetap di lokasi yang sama, Dusun Kenangan, Desa Dulukapa, Kecamatan Sumatera Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Tanaman pertama yaitu pinahong atau binahong, di mana manfaatnya sebagai tanaman obat. Rebusan daun tanaman ini dapat mengatasi anemia, mempercepat penyembuhan luka karena daunnya memiliki antiseptik yang mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian bisa mengatasi asam urat, mengatasi mah,
meningkatkan vitalis pria, mengobati diabetes, dan mencegah penyakit ginjal. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman miyana atau dikenal dengan nama yana sebagai tanaman obat dan pelengkap ritual oleh masyarakat Indonesia, di mana rebusan batang dan daun dari tanaman ini dapat menyembuhkan gejala panas dan demam. Selain itu, tanaman ini juga dijadikan sebagai tanaman hias yang ada di pekarangan rumah masyarakat. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman kencur, di mana manfaat dari tanaman ini dijadikan sebagai tanaman obat. Rebusan rimpang kencur dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan stres, menjaga stamina, menjaga kualitas suara. Tanaman ini sering dibuat menjadi olahan jamu oleh kalangan masyarakat. Selain itu ada tanaman kaki kuda atau tapak kuda. Tanaman ini adalah tanaman obat. Rebusan dari daun kaki kuda dapat memperlancar aliran darah, membantu penyembuhan luka, menghilangkan stres, dan mengatasi masalah pencernaan. Tanaman ini biasa dikenal dengan tanaman liar. Selain bisa direbus dan diambil airnya, tanaman ini bisa dibuat menjadi jus, teh, dan sayur dari daun kaki kuda. Tanaman selanjutnya yaitu seledri. Tanaman ini adalah tanaman rempah. Daun sampai batangnya digunakan untuk bahan masakan, misalnya campuran untuk membuat bakwan. Biasanya juga dibuat untuk minuman seperti jus dan menjadi sayuran untuk dikonsumsi. Manfaat lainnya yaitu dapat mencegah kerusakan sel karena mengandung lebih dari 12 macam antioksidan, mencegah dehidrasi, mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada tanaman daun tabal, di mana tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman rempah. Daunnya biasanya dijadikan untuk tambahan dalam masakan seperti milo siram. Selain manfaat itu, ada juga manfaat lainnya yaitu bisa meredakan sakit kepala. Caranya dengan mencuci bersih daun dan menempelkan di kepala dan pelipis. Bisa juga meredakan sariawan, di mana dengan mengambil 5 lembar daun dan mencuci bersih dengan air matang, lalu dikunyah secara perlahan. Untuk airnya itu ditelan dan ampas dari daunnya itu dibuang. Lokasi berikutnya yaitu Desa Huntu Barat, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Tanaman yang pertama yaitu ada Aglonema sp, di mana bermanfaat sebagai tanaman hias untuk memperindah pekarangan rumah, dan biasanya tanaman ini dijadikan sebagai tanaman untuk menyerap polutan. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman kupu-kupu yang dapat mempercantik sudut halaman rumah karena bentuk daunnya yang indah. Tanaman ini bisa dijadikan tanaman obat. Dengan rebusan daun ini dapat mengobati nyeri, rematik, dan diare. Tanaman selanjutnya tanaman mayana sebagai obat dan pelengkap ritual oleh masyarakat, yang dimana rebusan batang dan daun dari tanaman ini dapat menyembuhkan gejala panas dan demam, dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan rumah. Pada rumah ini lebih didominasi pada tanaman Aglonema sp. Selanjutnya lokasi berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Fatmawati Latif, untuk di rumah yang berikutnya, yaitu rumah keempat. Tetapi masih di lokasi yang sama, yaitu Desa Huntu Barat, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Nah, pada rumah yang keempat ini kami menemukan beberapa tanaman. Yang pertama yaitu talas atau yang dikenal sebagai bete. Nah, manfaat dari tanaman talas ini yaitu dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman ini juga bisa dimakan pada bagian batangnya dan umbinya yang bermanfaat untuk mencegah kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah diabetes, dan biasa dibuat untuk memasak seperti kolak. Nah, selanjutnya itu tanaman asparagus. Nah, manfaat dari tanaman asparagus ini yaitu sebagai tanaman hias. Tanaman asparagus juga dapat dijadikan sebagai tanaman obat. Rebusan dari akar asparagus dapat dimanfaatkan untuk mengobati infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Daun asparagus kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan vitamin B6. Dan
pada asparagus ini rendah kalori dan sangat cocok untuk orang yang sedang diet. Nah, selanjutnya masuk pada rumah yang kelima, masih di lokasi yang sama. Pada rumah yang kelima ini kami menemukan beberapa tanaman, yaitu yang pertama kaktus. Nah, kaktus ini dijadikan sebagai tanaman hias. Dan pada tanaman kaktus ini dapat membersihkan udara dan memperindah halaman rumah. Selanjutnya yaitu ada bunga pica piring. Nah, pada bunga pica piring ini dijadikan sebagai tanaman hias dan dapat juga dijadikan sebagai tanaman obat. Rebusan daun dapat mengatasi diabetes mellitus, melancarkan pencernaan, mengobati sariawan, menurunkan demam, dan mengobati luka bakar dan borok. Selanjutnya itu ada tanaman cakar bebek. Nah, cakar bebek ini dijadikan sebagai tanaman obat herbal. Rebusan daun cakar bebek dapat mengatasi nyeri lambung, sebagai obat sakit gigi, meredakan sakit kolesterol, meredakan sakit keseleo, mengatasi muntah darah, dan meredakan sakit kepala. Nah, selanjutnya itu ada cabai atau rica. Nah, manfaat dari tanaman cabai ini buahnya dijadikan untuk bahan masakan. Manfaat lain dari cabai ini mengatasi hidung tersumbat, meredakan nyeri, meningkatkan imunitas tubuh. Selanjutnya ada tanaman tomat. Nah, tanaman ini dijadikan sebagai rempah, buahnya dijadikan sebagai penambah cita rasa pada makanan. Nah, tomat ini dapat juga dijadikan sebagai tanaman obat. Buahnya dapat dimanfaatkan untuk menangkal kanker, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan gula darah, melancarkan pencernaan, dan memelihara kesehatan mata. Selanjutnya, ada tanaman bawang utang atau dikenal bawang dayak. Nah, tanaman ini dijadikan sebagai obat herbal. Bawangnya dihaluskan, dapat mengobati infeksi, meningkatkan kepadatan tulang, menjaga kesehatan kulit, mampu meningkatkan metabolisme, dan membantu menangkal radikal bebas, mencegah penyakit jantung koroner, dan sebagai bumbu masakan. Nah, selanjutnya itu ada tanaman sambilote. Nah, tanaman sambilote ini dijadikan sebagai tanaman obat. Rebusan daun sambilote dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit, yaitu daya tahan tubuh, pilek, radang amandel, dan radang usus. Selanjutnya itu ada tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini sebagai tanaman rempah-rempah. Biasanya dijadikan untuk bumbu dapur untuk memasak. Nah, tanaman jahe ini juga dapat dijadikan sebagai tanaman obat-obatan. Rebusan rimpang jahe dapat menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu diantaranya rematik, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi mual, dan batuk kering, dan menurunkan kolesterol. Nah, selanjutnya itu ada tanaman mayana. Nah, tanaman mayana ini dijadikan sebagai tanaman obat dan melengkapi ritual oleh masyarakat Indonesia. Rebusan batang dan daun dari tanaman ini dapat menyembuhkan gejala panas, demam, dan tanaman mayana ini dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, selanjutnya yaitu ada tanaman kumis kucing. Nah, kumis kucing ini dijadikan sebagai tanaman obat. Rebusan daun kumis kucing dapat menyembuhkan beberapa penyakit, diantaranya asam urat, diabetes, menurunkan tekanan darah tinggi, kencing batu, dan infeksi kandung kemih. Nah, selanjutnya kita masuk rumah yang keenam dengan lokasi yang berbeda. Nah, di rumah yang keenam ini kami di lokasi Dusun Talapangi, Desa Tabungo Barat, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Nah, pada rumah yang keenam ini kami menemukan beberapa tanaman. Yang pertama itu ada kelor. Nah, manfaat dari tanaman kelor ini sebagai bahan makanan. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Tanaman kelor ini dapat juga dijadikan sebagai obat-obatan. Kandungan antiinflamasi yang terkandung di daunnya dapat mencegah peradangan. Selanjutnya itu ada tanaman serai. Nah,
Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Bagian daun digunakan sebagai penambah aroma, dapat digunakan sebagai obat-obatan. Air rebusan serai juga membantu mengobati infeksi bakteri dan sebagai anti peradang, menurunkan berat badan. Air rebusan serai mengandung polifenol. Selanjutnya itu ada tanaman kunyit. Nah, manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai bahan makanan, bagian rimpang digunakan sebagai bumbu dan pewarna makanan. Nah, tanaman kunyit ini juga dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Daun kunyit mengandung kurkumin sebagai anti radang dan antioksidan. Dapat mengatasi ketombe, bagian rimpang kunyit yang dihaluskan kemudian dioleskan di kepala. Selanjutnya itu ada tanaman Sarasa indica. Nah, tanaman ini sebagai tanaman hias, memperindah halaman rumah, dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Daun asoka dihaluskan kemudian diambil airnya, dibalurkan ke bagian yang memar. Selain itu, rebusan daun dan akar asoka dapat mengobati wasir. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Kamu udah? Kenapa kasih berhenti? Baik, saya Lutfia Anwar akan melanjutkan untuk rumah ketujuh. Rumah ketujuh tanaman pertama yang kami temukan adalah Psidium guajava atau yang lebih dikenal dengan jambu biji. Nah, jambu biji ini buahnya juga kan dimanfaatkan sebagai buah-buahan atau makanan lah. Kemudian obat-obatan. Caranya seperti apa dimanfaatkan? Itu terdapat pada daun jambu biji muda. Itu direbus terlebih dahulu, kemudian air perasannya itu diminum. Itu bermanfaat untuk mengobati ambeien, diare, diabetes, dan perut kembung serta mah. Kemudian tanaman yang kedua yang kami temukan adalah Syzygium oleana atau tanaman pucuk merah. Pucuk merah itu dikenal sebagai tanaman pagar untuk memperindah halaman rumah, kemudian sebagai juga pewarna makanan. Pucuknya itu dimanfaatkan. Lalu dia juga mengandung flavonoid yang berguna sebagai antioksidan alami dan obat diabetes. Jadi daunnya itu sama seperti yang tadi direbus, kemudian air perasannya itu diambil, diminum. Selanjutnya itu yang tanaman ketiga adalah Chodium variegatum atau puring yang kita kenal. Puring itu dikenal juga sebagai tanaman pagar untuk memperindah halaman rumah. Kandungan yang ada dalam puring itu juga dimanfaatkan sebagai obat, bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan karena mengandung saponin, flavonoid dan polifenol. Itu di daunnya juga mengobati sakit perut, sembelit dan cacingan. Rumah ke-8. Ini tanaman yang pertama kami temukan adalah Solanestemon scutellarioides atau lebih dikenal daun miana. Nah, daun miana ini banyak kita temukan di halaman rumah. Itu biasanya ditanam ibu-ibu karena daun miana itu sudah terkenal manfaatnya karena dia juga dikenal sebagai tanaman obat karena mengandung senyawa fenolit dan flavonoid yang berguna mengatasi wasir dan menyembuhkan tifus. Kemudian juga sebagai tanaman yang memperindah halaman rumah. Tanaman yang kedua untuk rumah ke-8 adalah Capsicum anaum. Ini yang kita kenal tanaman cabai. Nah, jadi cabai atau rica, untuk orang Gorontalo bilang rica. Jadi rica atau cabai, nah itu digunakan sebagai bumbu makanan manfaatnya. Tidak heran banyak juga yang menanam tanaman ini di halaman rumah. Selain digunakan sebagai bumbu makanan, dia juga
bisa sebagai obat-obatan karena daun cabai itu ditumbuk kemudian diminum perasannya setelah direbus ya, itu dapat menurunkan demam dan sakit perut. Jadi untuk rumah ke-8, tanaman yang kedua itu daun sirih atau bahasa latinnya Piper Bethleel. Nah, daun sirih ini memang sudah terkenal karena banyak digunakan sebagai tanaman obat. Jadi bagian daun itu bermanfaat sebagai penangkal kanker, menurunkan gula darah, dan sebagai antiseptik alami, serta dapat mengobati luka bakar dan batuk. Untuk tanaman yang ketiga, pada rumah 8 itu ada tanaman atau tumbuhan Tabernaemontana divaricata. Atau dengan kata lain kita kenal dengan tanaman mondakaki. Nah, tanaman mondakaki itu banyak dimanfaatkan untuk sebagai tanaman hias atau lebih dikenal sebagai tanaman hias memperindah halaman rumah. Dan bisa juga sebagai tanaman obat karena daun tanaman ini itu dia berkhasiat menyembuhkan sakit ginjal, batuk, sampai hipertensi atau darah tinggi. Kemudian ini kita masuk ke rumah 9 ya. Jadi rumah 9 itu yang kami temukan adalah Jatropha curcas atau tanaman jarak. Nah, tanaman jarak ini dikenal juga sebagai tanaman pagar. Namun selain itu dia juga bermanfaat sebagai tanaman obat karena getah dari tanaman jarak itu bisa mengobati diare dan gangguan lambung. Kemudian tanaman yang kedua untuk rumah 9 ada Cyperus rotundus. Nah, dia sebagai tanaman obat juga. Dikenal sebagai rumput teki ya, kalau Cyperus rotundus. Jadi bagian batang dan daun yang ditumbuk kemudian dikompreskan pada luka itu bisa mempercepat pembekuan darah. Jadi bisa mengobati luka ya. Kemudian selain itu dapat dicampurkan dengan minyak kelapa. Jadi ditumbuk terlebih dahulu kemudian dicampurkan dengan minyak kelapa. Itu bermanfaat untuk mengobati ketombe. Selanjutnya ini ada rumah ke-9 tanaman 3, ada sereh. Atau bahasa latinnya Cimbogon cirates, di mana dimanfaatkan juga sebagai tanaman obat. Daun segar serai itu dicuci, kemudian direbus selama 15 menit, kemudian disaring. Dia sebagai obat demam, kemudian bisa juga sebagai obat kumur dan pencegah muntah. Kemudian pada rumah ke-10 terdapat tanaman lidah mertua dengan nama latin Sansevieria sp. Sementara manfaatnya ada 5. Yang pertama, memperindah sudut ruangan. Yang kedua, untuk aromaterapi. Yang ketiga, kaya akan produksi oksigen serta penyerapan polusi. Yang keempat, khasiat gel lidah mertua dapat mengobati sakit gigi. Dan yang kelima, daun lidah mertua dapat mengobati influenza dan batuk. Kemudian masih dengan rumah 10, terdapat tanaman dengan nama latin Turnera subulata. Selain bisa memperindah halaman rumah, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, yaitu dapat mengatasi gangguan pencernaan. Lalu masih pada rumah 10 dengan tanaman Adam dan Hawa, nama latinnya yaitu Roero discolor. Sementara manfaatnya yaitu memperindah halaman rumah. Dan untuk obat-obatan, daunnya bermanfaat mengobati memar karena memiliki kandungan yang bersifat antiinflamasi, dan daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai teh herbal. Lalu pada rumah ke-11 terdapat tanaman bambu kuning dengan nama latin Bambusa vulgaris. Manfaatnya yaitu sebagai obat sakit kuning. Cara pemanfaatannya yaitu dengan merebus 300 gram rebung, kemudian diparut, kemudian ditambahkan madu, lalu diaduk sampai rata. Setelah itu diperas, kemudian dikonsumsi. Selanjutnya masih dengan rumah 11 terdapat tanaman Kamboja
dengan nama latin Plumeria acuminate Aid. Sementara manfaatnya sebagai obat bisul, obat busung lapar, dengan cara kurang lebih 2 mili getah batang dioleskan pada bisul. Kemudian masih pada rumah ke-11 dengan nama latin Curcuma domestica. Nah, tanaman ini bermanfaat sebagai obat borok dengan cara daun kunyit dioleskan minyak kelapa, kemudian dipanggang di atas api, setelah itu dinginkan dan ditempelkan pada borok. Lalu beralih pada rumah ke-12 dengan nama latin tanaman ini yaitu Graptophyllum pictum Grif. Manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai obat wasir. Cara pemanfaatannya yaitu 20 gram daun segar direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Kemudian didinginkan dan diminum 2 kali sehari. Lalu masih dengan rumah ke-12 ada tanaman jambu biji dengan nama latin Psidium guajava. Tanaman ini bermanfaat sebagai obat mencret. Cara pemanfaatannya yaitu kurang lebih 10 gram daun segar dicuci kemudian ditumbuk sampai lumat. Setelah itu ditambahkan 1/4 garam dan 1/2 gelas air matang. Setelah itu didinginkan, baru diperas, lalu disaring, lalu dikonsumsi. Kemudian masih dengan rumah ke-12 yaitu tanaman kumis kucing dengan nama latin Orthosiphon aristatus. Tanaman ini bermanfaat sebagai peluru air seni. Cara pemanfaatannya yaitu kurang lebih 25 gram daun segar dicuci dan direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Hasil rebusan diminum sehari 2 kali sebanyak 1/2 gelas. Selain sebagai peluru air seni, tanaman ini juga bermanfaat untuk mengobati batu ginjal, kencing manis, tekanan darah tinggi, dan obat encok. Perkenalkan, nama saya Fitra Mentari Al-Angge. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang tanaman apa saja yang telah kami temukan pada rumah atau lokasi ke-13 yang tepatnya berada di Dusun Talapangi, Desa Tabongo Barat, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk pemanfaatan tanaman yang akan dibahas kali ini itu akan lebih merujuk pada khasiatnya yang dapat dijadikan sebagai obat. Baik, tanaman pertama yang berada di lokasi ke-13 yakni tanaman pepaya atau Carica papaya. Nah, untuk pemanfaatan dari tanaman ini yakni sangat fungsional sekali dari bagian-bagian pada tumbuhannya. Daunnya itu dapat dijadikan sebagai obat malaria dan penambah nafsu makan. Akar dan bijinya dapat dijadikan sebagai obat cacing. Kemudian getah buahnya dapat memperbaiki saluran pencernaan. Tanaman selanjutnya yakni piper betel atau yang dikenal dengan sirih. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sirih ini mempunyai begitu banyak sekali manfaat, khususnya dalam mengobati beberapa penyakit, yakni dapat dijadikan sebagai obat mimisan atau hidung berdarah, kemudian dapat mengobati bisul, dapat mengobati batuk, mengobati sariawan, dan dapat juga mengobati sakit mata. Untuk hidung berdarah, cara yang dapat dilakukan yakni mengambil 2 lembar daun, kemudian digulung, kemudian ditempelkan pada hidung. Selanjutnya ada nanas atau Ananas comossus Merr. Nanas bukan hanya dijadikan sebagai buah-buahan saja, tetapi juga dapat bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit atau gejala yang ditimbulkan oleh tubuh kita. Nah, nanas ini dapat dimanfaatkan sebagai obat cacing, sebagai obat demam, dan sebagai pelancar air seni. Nah, cara untuk obat cacing itu sendiri yakni dengan nanas muda yang dikupas, diparut, diperas, kemudian diminum.
Next, kita beralih pada tanaman-tanaman yang berada di lokasi ke-14. Tanaman pertama yakni tapak dara atau Catharanthus roseus. Nah, jadi tapak dara ini bukan hanya dijadikan sebagai tanaman hias semata, tetapi dapat berfungsi pula untuk menjadi tanaman obat, yakni dapat mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian dapat dijadikan sebagai obat malaria, dapat dijadikan sebagai obat sembelit, kemudian dapat dijadikan sebagai obat kencing manis. Nah, untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi, cara pemanfaatannya dari tapak dara ini cukup mudah, yakni dengan mengambil 25 gram daun yang direbus dengan 3 gelas air selama 15 menit. Kemudian didinginkan dan disaring. Selanjutnya ada Capsicum frutescens atau yang dikenal dengan cabai rawit. Nah, yang kita ketahui bersama, cabai rawit ini merupakan salah satu dari rempah-rempah. Nah, selain dijadikan sebagai rempah-rempah, cabai rawit ternyata berkhasiat untuk mengobati beberapa penyakit atau gejala, yakni diantaranya ada reumatik, kemudian dapat mengobati sariawan, dapat mengobati pilek, dan juga dapat dijadikan sebagai obat penambah nafsu makan. Kita ke tanaman selanjutnya, yakni bawang merah atau Allium cepa. Nah, sama halnya dengan cabai rawit tadi, bawang merah juga digunakan sebagai rempah-rempah. Khasiat dari bawang merah yang dapat digunakan sebagai obat yakni dapat mengatasi penurunan panas, kemudian dapat mengeluarkan duri dari kulit. Next, kita ke lokasi 15. Tanaman pertama yang berada di lokasi ke-15 yakni ubi jalar atau Ipomoea batatas. Nah, untuk pemanfaatan dari ubi jalar itu sendiri dapat mengobati bisul, kemudian dapat mengobati atau menurunkan panas, dan juga dapat mengobati luka bakar. Kita ke tanaman selanjutnya yakni Kaempferia galanga atau yang disebut dengan kencur. Nah, untuk kencur itu sendiri memiliki manfaat-manfaat yang dapat dijadikan sebagai obat yang berkhasiat untuk mengobati batuk kembung, kemudian dapat digunakan sebagai obat mual dan juga dapat digunakan sebagai obat bisul. Baik, kita ke tanaman terakhir yang berada di lokasi ke-15. Yakni singkong atau Manihot utilissima. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa singkong menjadi sumber makanan pokok bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Nah, tak hanya menjadi sebagai sumber makanan pokok, tetapi singkong juga mempunyai khasiat yang dapat membantu untuk mengatasi gejala atau penyakit yang ditimbulkan oleh tubuh. Di antaranya adalah dapat dijadikan sebagai obat penurun panas dan dapat dijadikan sebagai obat beri-beri. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.